Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimaini Hadijah Rimayanti dengan NIM 19,91030302039. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari buku yang berjudul The Labour Party, Dennis Healy and the International Socialist Movement karya Ettore Costa. Buku yang berjudul The Labour Party, Dennis Healy and International Socialist Movement ini membahas tentang periode penting dari upaya pasca Perang Dunia Kedua untuk membangun kembali internasionalis kedua. Partai Buruh dan Sekretaris Internasionalnya, Dennis Healy, merupakan pusat dari upaya ini. Mereka beroperasi dalam jaringan sosialis internasional yang banyak diantaranya mencari perlindungan di London selama Perang Dunia Kedua terjadi. Ketika buruh dan sosialis internasional yang lama jatuh ke dalam krisis bertahun-tahun lamanya, muncul pesaing yang namanya menjadi sangat terkenal, yaitu buruh Inggris. Pada tahun 1908, banyak sosialis yang tidak mau mengakui partai tersebut sebagai partai internasional karena penolakannya terhadap Marxisme. Pecahnya internasionalis kedua dalam Perang Dunia Pertama merupakan sebuah tragedi. Namun kematian buruh dan sosialis internasional atau LSI dianggap sebagai sebuah lelucon. Organisasi tersebut telah lama dilumpuhkan karena adanya perbedaan pendapat dan bahkan tidak dapat mengambil langkah untuk melawan Hitler karena mengalami perpecahan antara penolakan penebusan, netralis, dan pendukung konfrontasi. Rapon berpendapat bahwa hal tersebut merupakan gejala kematian internasionalisme, sosialis, dan komunis. Kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah hal yang paling menonjol pada saat perang dan periode pasca perang. Sentralisnya dalam gerakan sosialis internasional telah berlangsung selama 2 dekade. Janicek, seorang sekretaris sosialisme internasional, mengatakan bahwa jika mereka diibaratkan sebagai burung, maka sosialis internasional adalah sayap bagian kanan dan kiri, sedangkan Inggris selalu menjadi bagian kepala dan tubuhnya. Kegagalan mereka untuk melawan Nazisme mencoreng sosialis Prancis dan Jerman yang dulunya merupakan partai dominan, sedangkan oposisi Partai Buruh terhadap peradaan dan kontribusinya terhadap perang telah memberikan prestis yang besar. LSI atau Labour Socialist International dimaksudkan untuk menjadi instrumen kerjasama bagi semua sosialis di luar Komintern, sedangkan Inggris dan sekutunya menginginkan kondisi dan definisi dari sosialisme yang lebih ketat. Camille Huysmans pada konferensi buruh mengatakan bahwa atribut sosialis saja tidaklah cukup. Harus ada sosialisme, demokrasi, keamanan, kebebasan, dan perdamaian di dalam hati, bukan hanya di bibir saja. Selama Perang Total Pertama, integrasi kaum sosialis di negara borjuis memicu perlawanan atau kemunduran dikarenakan adanya anti-fasisme. Namun setelah perang usai, sosialisme diidentikan dengan negara yang berhasil mengalahkan fasisme dan merencanakan ekonomi dalam perang dan damai. Sehingga pada gilirannya, negara-negara mengakui potensi partai-partai sosialis dan serikat pekerja, terutama dalam melawan komunisme dan mendorong perkembangannya. Kebangkitan fasisme dan kehancuran hampir semua partai sosialis melengkapi delegitimasi kepemimpinan sosial demokrat dan membuka pintu bagi generasi pemimpin baru yang pengalaman formatifnya adalah perang. Di lingkungan ini, karir para pemimpin sosialis terkemuka seperti Dennis Healy dimulai. Sebelum perang, Healy adalah seorang komunis, tetapi dia memutuskan untuk bergabung dalam perang melawan fasisme Nazi, yang merupakan pengalaman formatif dari generasinya. Setelah perang, ia menjadi anak didik Dalton dan memulai karirnya yang cemerlang hingga pencalonan dirinya sebagai sekretaris internasional. Di bawah Healy, Departemen Internasional berkembang dari hanya seorang sekretaris lama menjadi asisten 2 dan sekretaris administrasi 2. Pada bulan Oktober 1948, Healy diberikan tanggung jawab atas permasalahan kolonial, bersama dengan asisten administrasi baru yaitu Eric L. Randall dan asisten kolonial baru yaitu Edward G. Farmer. Dalam rezim disiplin baru, sementara Healy menginformasikan para anggota dan partai konstituen,
Departemen Internasional bertanggung jawab untuk menemukan organisasi terdepan seperti Organisasi Persahabatan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Perdamaian. Pada tahun 1930-an, Persatuan Gerakan Sosialis Eropa dianggap gagal karena kegagalan mereka mencapai posisi bersama dalam komunisme, fasisme, dan persenjataan kembali. Maka muncullah dua blok yang sama-sama berkomitmen dalam perdamaian, tetapi dengan interpretasinya yang berbeda. Blok sayap kanan atau Rechtssocialismus dipengaruhi oleh internasionalisme liberal. Mereka berpendapat bahwa penyebab perang adalah sistem anarki internasional yang solusinya adalah penerapan sistem hukum yang dijamin oleh Liga Bangsa-Bangsa. Dan dalam hal tersebut, sejalan dengan sikap reformis dan teori Hilferding bahwa kaum buruh seharusnya tidak menghancurkan organisasi-organisasi sistem kapitalis, tetapi menempatkannya di bawah kendali demokrasi. Dengan adanya Perang Saudara Spanyol, sosialisme kanan menyadari betapa bahayanya fasisme, tetapi mereka mengidentifikasikan masalah dengan negara-negara agresif, bukan kapitalisme dan gerakan fasis. Sedangkan blok sayap kiri atau Linkssocialismus mengidentifikasikan kapitalisme sebagai satu-satunya penyebab perang dan transisi ke sosialisme sebagai satu-satunya solusi. Oleh karena itu, gerakan sosialis harus mengandalkan aksi langsung seperti pemogokan, pemboikotan, dan pemberontakan untuk mencegah terjadinya perang. Bagi sosialis sayap kiri, fasisme merupakan tren umum kapitalisme ketika berjuasi meninggalkan demokrasi dan menggunakan kekerasan untuk melawan kelas pekerja. Partai kepemimpinan, terlepas dari niatnya untuk memutuskan hubungan persaudaraan internasional, mereka mengembangkan hubungan erat untuk masa depan partai sosialis di semua negara dan juga gerakan serikat buruh di seluruh dunia. Dan hal tersebut merupakan awal dari adanya pertukaran yang sangat menguntungkan, di mana sosialis kontinental mengambil buruh Inggris sebagai model untuk melawan komunisme. Sementara kepemimpinan buruh menggunakan prestis tersebut untuk meyakinkan anggota atau jajarannya bahwa tidak ada alasan untuk mengubah arah kepemimpinannya. Namun, meskipun partai buruh diambil sebagai model, setiap partai sosialis memiliki budaya, kebijakan, organisasi, dan hubungan kekuasaan internal yang unik, yang dalam beberapa hal dapat membuatnya serupa atau berbeda dari Inggris. Perbandingan dengan partai buruh dalam pengelolaan hubungan persaudaraan internasional mengungkapkan perbedaan-perbedaan tersebut. Setiap partai memiliki seorang untuk bertanggung jawab atas kontak internasional, tetapi otoritas mereka bervariasi menurut organisasi dan tradisi partainya masing-masing. Ketika propaganda ofensif melawan komunisme dimulai pada bulan Januari 1948, Partai Buruh dianggap sebagai saluran utama untuk menyampaikan publisitas, khususnya di Italia. Sementara anti-komunisme sendiri adalah ciri dari gerakan buruh. Posisi Partai Buruh ini dipengaruhi oleh pertimbangan fundamental politik internal. Mereka percaya bahwa ketegangan antara komunis dan sosialis di Eropa akan membahayakan persatuan partai buruh dan beresiko menimbulkan perpecahan di dalamnya. Oleh karena itu, sayap kanan akan mencari bentuk kerjasama baru dengan konservatif yang memaksa sayap kiri untuk bergabung dengan komunis dalam oposisi. Era internasional kedua ditandai oleh persahabatan pribadi yang kuat dari para pemimpin dan perdebatan sengit tentang prinsip-prinsip dan tindakan bersama. Hegemoni buruh yang tak terbantahkan atas gerakan sosialis internasional tidak akan mungkin terjadi tanpa kemenangan elektoral yang luar biasa pada tahun 1945 dan pencapaian besar seperti nasionalisasi kesejahteraan negara, layanan kesehatan nasional, dan dekolonisasi India. Hubungan erat antara persaudaraan internasional dan disiplin partai sangat penting untuk memahami evolusi Konferensi Sosialis Internasional. Hal tersebut dikarenakan pertama, afiliasi dengan Sosialis Internasional memberikan legitimasi yang besar kepada partai sosialis utama melawan kelompok-kelompok penghalang. Kedua, setelah kudeta Praha pada tanggal 21 hingga 25 Februari 1948, Konferensi Sosialis
internasional tidak lagi menerima partai-partai pro-komunis dan menjadi klub eksklusif yang pada tahun 1951 mengadopsi piagam anti-komunis yang nantinya harus diterima oleh calon anggota. Sosialis internasional merupakan instrumen yang dengannya partai-partai yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pemerintahan seperti Inggris, Belanda, dan Skandinavia dapat menjalankan suatu bentuk kontrol ideologis atas partai-partai yang kurang dapat diandalkan. Namun di samping sebagai peluang, hubungan persaudaraan internasional pun menjadi sebuah resiko, di mana para pemimpin partai tidak bisa mengendalikan lingkungan eksternal, terlebih lagi dengan keterlibatan pihak asing. Pengelolaan hubungan persaudaraan internasional melalui penciptaan aturan dan lembaga pun tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengaruh yang melingkar, tetapi juga untuk mengendalikannya. Dengan munculnya perbedaan di antara kaum sosialis, terbentuklah 3 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok perencana, kelompok federalis, dan kelompok kiri. Kelompok kiri adalah kelompok yang paling mudah dikenali. Mereka menolak demokrasi borjuis, menekankan sifat revolusioner sosialisme, dan menginginkan kesatuan aksi dengan komunis dan Uni Soviet. Sementara merek sosialisme sayap kiri ini sudah umum sebelum perang. Setelah perang pun ia memberi jalan kepada demokrasi sosial sebagai satu-satunya bentuk sosialisme demokratis. Setelah penghapusan sosialisme Eropa Timur dan pengusiran PSI, kelompok ini menghilang. Kemudian, yang kedua, yaitu kelompok perencana. Kelompok ini adalah partai-partai sosialis yang berkat hegemoni mereka atas kelas pekerja dan organisasi yang kuat, mereka dapat membentuk pemerintahan mayoritas atau pemerintah koalisi dari posisi yang kuat. Mereka berada dalam posisi untuk sepenuhnya mengeksploitasi kekuatan bangsa, negara untuk merencanakan ekonomi dan memberlakukan reformasi sosial. Karena realisasi sosialisme dimungkinkan dalam bangsa dan negara, mereka menaruh curiga terhadap organisasi internasional manapun yang dapat membatasi kekuatannya dan terhadap komitmen internasional yang dapat membuat mereka tidak populer. Pemimpin kelompok perencana ini adalah Partai Buruh Inggris, termasuk dari pihak Swedia, Norwegia, dan Denmark. Dan yang terakhir adalah kelompok federalis. Kelompok ini adalah partai-partai sosialis yang beroperasi dalam pemerintahan koalisi dan tidak dapat mengubah negara menjadi tujuan sosialis. Oleh karena itu, mereka terbuka untuk mengorbankan kekuasaan bangsa negara untuk mempengaruhi ekonomi dan urusan luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik pengucapan maupun tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.